Untuk membunuh seorang presiden, pria itu menggantung semangka di atas pohon dan berjalan 500 meter. Kemudian memasang tali di sekitar batang dan mengikatkan senapannya. Setelah 3 putaran, titik poros sederhana dibuat. Ketika ia menembak, pelurunya meleset jauh. Ia menyadari ada yang salah dari laras senapannya. Jadi pria itu mengeluarkan obeng dan segera menyesuaikan laras senapannya. Lalu membidik lagi, namun kali ini masih kurang tepat. Kemudian mengeluarkan peluru khusus dari sakunya. Pembunuh itu berhasil dalam ujiannya. Karena dia akan membunuh Presiden Prancis 3 hari kemudian, pada hari itu adalah hari nasional. Sebuah peristiwa yang akan terjadi dalam sejarah. Tetapi keamanan selama hari itu sangatlah ketat. Tidak mudah baginya untuk masuk. Jadi ia menemukan seorang pria yang sudah meninggal mirip dengannya. Dan kemudian menyelidiki akte kelahiran orang itu dari kantor polisi. Untuk menggunakan identitas orang yang sudah meninggal, ia pun memalsukan dokumennya. Untuk membawa senjatanya ke upacara hari nasional, pria itu membongkar bagian bawah mobil dan memasukkan senjatanya. Saat hari nasional tiba, ia tidak menyangka bahwa keamanan lokasi itu sangatlah ketat. Para petinggi itu sedang rapat karena takut akan terjadi sesuatu kepada presiden. Kemudian ia mencari lokasi yang tepat dan menemukan sebuah hotel di seberang jalan. Pria itu menggunakan lantai paling atas sebagai titik tembak. Selanjutnya ia pergi ke toko pinggir jalan dan membeli setelan hitam dengan menggunakan tongkat ginkgo. Ia berpakaian seperti seorang militer yang cacat. Namun tanpa diduga, ia dihentikan oleh seorang penjaga dan segera memeriksa identitasnya. Tetapi untungnya identitas yang dicuri terlalu realistis. Melihat ia seorang tentara yang cacat, penjaga itu melepaskannya dan ia berhasil masuk. Kemudian ia melihat para penjaga yang berjaga di sekitar daerah itu, lalu mengeluarkan kruknya dan menyiapkan senapannya yang telah ia rakit di atas kursi. Kemudian mengisi pelurunya. Saat ini presiden tiba dan upacara akan segera dimulai. Namun komisaris intelijen mengetahui bahwa pembunuh telah memasuki tempat tersebut dan ia bertanya kepada para penjaga apakah mereka telah melihat seorang prajurit yang cacat. Penjaga itu tahu di mana prajurit yang cacat itu berada. Mereka pun bergegas menuju ke sebuah hotel, tetapi waktunya sudah terlambat. Tepat ketika ia melepaskan tembakan, presiden itu tiba-tiba menunduk. Namun saat ia hendak mengisi ulang peluru, penjaga di luar menembak pintunya. Ia pun segera berbalik dan menjatuhkan penjaga itu. Namun saat ini amunisinya telah habis. Komisaris intelijen itu segera menjatuhkannya, sehingga misi pembunuhannya gagal. Ia pun pergi menemui ajalnya.